Nah, selanjutnya untuk mendekati, mendorong, melakukan kegiatan-kegiatan agar terbangunnya kreativitas, inovasi, menyenangkan, menantang, kreativitas, sebenarnya sejak di kurikulum 13, terutama ya di K13 sudah sangat kita gembar-gemborkan. Proses belajarnya seperti apa? Ada pendekatan saintifik, ada model-model belajar. Nah, model-model belajar kegiatan variasi itu sebenarnya adalah metode-metode, model-model yang mendorong kegiatan-kegiatan ini bisa terwujud gitu ya. Jadi penggunaan model metodenya itu harapannya justru terwujudnya suasana belajar seperti ini. Jadi kalau ditanya kurikulum mereka, apakah ada model yang dianjurkan? Ya sebenarnya tidak mesti pakai model-model tertentu. Yang di K13 beberapa model yang sudah disarankan itu sudah berjalan. Model Discovery Learning, Project Based Learning itu ya silahkan dilakukan. Jadi bukan hal baru gitu dan tidak dihilangkan. Dengan pendekatan saintifik ya silahkan juga dilakukan, tidak dihilangkan. Indikasi-indikasinya itu. Sehingga beberapa referensi ya, kalau ditekankan beberapa model pembelajaran yang inovatif, kreatif seperti apa, sebenarnya ini sudah banyak dikuatkan gitu ya, dan bukan hal baru di dalam kurikulum mereka. Jadi sekali lagi ya, di dalam kurikulum mereka silahkan pakai model apapun, sejauh mana kegiatan-kegiatan yang tadi ya indikasinya menyenangkan, menantang, interaktif, interaktif itu terwujud. Pakai model apapun silahkan. Pakai apa yang sudah dikuatkan di K13, dilanjutkan silahkan. Pakai pembelajaran pendekatan saintifik, model discovery learning, project based learning, problem based learning, silahkan. Dan ini sedikit mengulas ya, sebenarnya ini bukan hal baru ya. Contoh model-model yang memang cukup inovatif nih. Seperti apa? Discovery, discovery learning ya, pembelajaran yang terlibat penggunaan proses mentalnya, menemukan sendiri beberapa konsep, dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, dan lain-lainnya. Ini yang di K13 sebenarnya sudah sangat dituangkan ya. Ini salah satu yang dirujuknya, yang di dalam dokumen kita berikan inspirasinya sejak di K13. Misalkan untuk yang dinamakan discovery learning ya, model ya, karena yang dikatakan model indikasinya itu yang mungkin mudah dikenali membedakan metode dengan model gitu ya. Salah satu indikasi yang dilihat yang dikatakan model itu sudah ada namanya, yang kedua sudah ada sintak atau langkahnya. Nah, ini contoh model discovery learning ya yang dirujuk. Satu adalah dengan stimulasi, lalu dengan problem statement, lalu pengumpulan data, lalu mengolah data, verifikasi, dan generalisasi. Bagaimana ini contoh melakukan simulasi ya, guru mengajukan beberapa pertanyaan atau aktivitas belajar lain yang menstimulasi siswa, lalu guru meminta anak mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah. Lalu guru meminta anak mengumpulkan berbagai informasi, guru meminta anak mengolah, mengklasifikasikan, memperoleh informasi, lalu guru mencermati, mengolah data. Nah, kegiatan-kegiatan ini kalau didorong kepada anak kan ini mendorong anak ya untuk secara aktif, menyenangkan, menantang, inspiratif, dialogis ya. Jadi anak akan terbangun kriteria diantaranya melalui kegiatan model ini, diantaranya ya. Kalau Bapak menggunakan model lain, juga silakan. Tapi dengan model ini salah satunya mendorong seperti apa nih? Ini tahapan-tahapan yang dilakukan bisa mendorong indikasi tadi ya, interaktif, inspiratif, menantang, menyenangkan, dan lain-lain. Lalu juga ini yang sudah lama dikuatkan ya, ada discovery dengan inquiry emang hampir sama ya. Tahapan-tahapannya juga nggak terlalu jauh beda. Lalu ada ini di ini ya di K13 bahkan sudah diperkuat selain discover learning yang kita dorong ya. Kenapa kita dulu waktu di K13 agak cukup merekomendasikan ya karena kegiatan-kegiatan ini kalau benar dilakukan mendorong kegiatan anak belajarnya secara aktif, menyenangkan, menantang gitu ya. Nah, seperti di problem based learning juga. Ini pembelajarannya problem based learning ini menjadikan masalah sebagai titik awal untuk mendapatkan mengintegrasikan ilmu baru ya. Lalu masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang saling berkaitan antar disiplin ilmu. Lalu ada kolaborasi menghasilkan produknya. Lihat dalam
problem based learning yang sudah sejak lama kita dorong itu kegiatan-kegiatannya itu terwujud nih yang katakan menyenangkan, menantang dan lain-lainnya dan menemukan hal-hal baru yang sesuai dikatakan Ki Hajar Dewantara hampir 1 abad lalu ini. Ini tahapannya pada saat melakukan problem listening. Jadi kalau ibu bapak menggunakan model ya ikuti langkah. Tapi apakah harus menggunakan ini? Sekali lagi nggak harus. Ibu bapak kalaupun nantinya mau mampu memodifikasi ya silahkan. Nah, ini sudah dikembangkan dan tahapan-tahapan ini itu sebenarnya mendorong anak secara aktif menemukan pengetahuannya sendiri. Ini pada saat menggunakan problem brainstorming, pertama apa langkahnya? Guru menjelaskan tujuan belajar ya, alat yang diperlukan. Lalu setelah itu guru meminta mengorganisasikan tugas belajar, lalu membimbing anak mengembangkan, lalu meminta anak menyiapkan karya dan membantu mereka menyajikannya dan meminta anak untuk berefleksi. Nah, kegiatan-kegiatan ini tuh sebenarnya kalau dilakukan itu bisa mendorong anak secara aktif. Lalu ada juga kegiatan model project based learning ya. Kalau tadi problem, problem ini masalah sebagai fokus utama. Lalu ada juga project based learning. Project based learning ini pembelajaran memberikan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan. Ini project based learning. Nah, karakteristiknya ya, kita dorong anak untuk membuat keputusan, anak menemukan permasalahan dan menentukan solusinya. Nah, tahapan-tahapannya ini juga sudah kita dorong ya, langkah-langkahnya. Silahkan diawali dengan pertanyaan penting, lalu mulai mendesain project ya, membuat schedule dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya sudah lama kita dorong. Dan model-model ini kenapa dulu waktu di K13 kita sarankan ya, mendorong anak membangun pengetahuannya secara sendiri ya sehingga terbangun pengetahuan baru sesuai yang kajakan Dewantara kalau pakai eh, filosofisnya tadi konstruktivisme. Jadi mendorong anak dalam proses belajarnya tidak langsung diberikan informasi dikasih tahu, tapi anak mengetahui dengan proses belajarnya mengetahui pengetahuan baru tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan ini ya kalau ini pun dilakukan sebenarnya indikasi-indikasi tadi yang dikatakan interaktif menyenangkan menantang itu sudah bisa terlihat gitu dalam proses-proses belajarnya. Nah, contohnya misalkan ini izin mungkin di matematika ya. Contoh pada saat menggunakan pembelajaran dengan pendekatan discovery learning gitu ya di matematika misalkan. Kan yang dikatakan model itu eh, cirinya ada nama dan ada tahapannya, ada langkahnya, ada sintaknya. Untuk saat ini yang membedakan seringkali mendiskusikan apa itu metode, model, dan lain-lain. Saat ini kalau dalam kurikulum kami silahkan mau pakai metode apapun, model apapun, sejauh tujuan belajar itu bisa tercapai. Sejauh dalam proses belajarnya bisa menyenangkan, menantang, ada memotivasi anak dan lain. Ini contoh pada saat menggunakan model discovery learning, misalkan di matematika ya. Untuk memulai pembelajaran, guru mempersiapkannya karena langkah satu kalau menggunakan discovery ini memberikan stimulasi ya, discovery ya, memberikan stimulasi ini contoh ya, contoh. Misalkan diberikan fenomena ya, mereka aktivitasnya. Yang pertama mereka menyimak gitu ya, disajikan ada gambar gitu ya. Ini ada suatu tumpukan bata-bata. Nah, mereka mengarahkan ke satu permasalahan. Mereka nih jika ada bata tumpukan-tumpukan seperti ini, kira-kira berapa banyak batanya nih? Kalau dihitung satu-satu kan lama nih. Jadi mereka memberikan stimulasi rancangan nih. Mereka disajikan informasi ini ada bata-bata. Anak-anak kalau ada bata seperti ini paling mudah ngitung jumlah bata dengan apa? Apakah dihitung satu-satu? Hitung satu-satu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Makanya salah satu pendekatan di dalam matematika ini untuk memudahkan kan. Kalau ngitungin satu-satu berapa lama waktu yang dibutuhkan tenaga. Tapi dengan perhitungan matematika bisa memperkirakan menghitung berapa banyak batanya. Nah, setelah distimulasi, mereka mulai meminta anak untuk mengidentifikasi masalah tadi ya. Mereka akan diminta berapa luasnya satu-satunya dan lain-lainnya. Lalu mereka mulai membantu siswa ya. Jadi setelah mereka menyampaikan masalah-masalah tadi ya, anak-anak gimana nih ngitung luasnya, ngitung jumlahnya dan lain-lainnya gitu ya. Lalu
Setelah simulasi, lalu mereka mulai mengumpulkan data ya. Dengan dipandu guru nih. Guru memandu pada anak gitu ya untuk mengumpulkan informasi tentang cara menentukan ini kan tadi luas, ingin dihitung banyaknya gitu ya. Mereka mulai melakukan simulasi-simulasi mengumpulkan data ya. Ada dengan anak melakukan berbacokan, misalkan diminta anak mengisikan batu simulasi ya ke dalam kotak dan dihitung nanti berapa banyaknya. Sehingga nantinya mereka mulai mengumpulkan informasi tersebut ya. Misalkan kegiatan-kegiatannya disediakanlah anak Lego ya berbentuk kubus berukuran panjang nih, lalu disediakan kubus yang bersusun. Nah, mereka akan mulai bereksplorasi nih jika diketahui ada sekian panjangnya, lebarnya ada satu, tingginya sekian, dihitung banyaknya berapa. Jadi mereka awalnya manual, manual berapa. Jika ada lebarnya sekian, tingginya sekian, jumlahnya berapa. Jika ada jumlah sekian, lebar sekian, tinggi sekian, hitungnya jumlahnya berapa. Nah, sehingga mereka akhirnya bisa menyimpulkan, oh ternyata yang dikatakan volume itu menghitung panjang, dihitung lebarnya, lebarnya, dihitung tingginya. Karena dengan mereka melakukan percobaan, oh ternyata akhirnya diperolehlah mereka informasi bahwa untuk menghitung volume itu adalah mengalikan panjangnya, dikalikan lebarnya, dikalikan tingginya. Nah, akhirnya mereka, oh ternyata untuk menghitung volume banyaknya tumpukan bata adalah dengan menghitung ada berapa panjangnya, ada berapa yang menyampingnya, ada berapa tingginya, ada berapa lebarnya. Tinggal dikalikan. Jadi pada saat mereka disajikan ini nanti mereka sudah menghitung, oh di sini ke atas ada berapa dihitung, ke sini ada berapa, jadi dihitung akan mereka, oh ke kanan ini ada berapa bata, ke atas ada berapa data, ke kiri ada berapa bata, nanti dikalikan. Itulah jumlah dari batanya. Nah, proses belajarnya tidak langsung diberikan, oh ini menggunakan menghitung ini panjang kali lebar kali tinggi. Tapi enggak, dari awal gitu. Nah, ini pendekatan sehingga mereka bisa mencari pengetahuannya secara mandiri. Nah, itu contoh-contoh yang apakah ini baru dalam kurikulum mereka semestinya bukan hal baru ya. Sejak kurikulum 13 sudah kita dorong. Jadi hal-hal baik yang dalam K13 sudah dilakukan ya tetap pertahankan. Mendorong hal-hal baik. Ngapain juga kalau sudah baik kita hilangkan. Nah, yang kita perbaiki itu hal-hal yang dirasa tidak optimal, yang menyandarkan, mewajibkan itu yang kita hilangkan. Kalau dulu awal-awal K13 mewajibkan semua dengan pendekatan saintifik seluruhnya. Nah, itu yang sudah secara perlahan kita nggak diwajibkan. Mungkin yang lain menggunakan pendekatan ini. Oh, lalu berjalannya proses diwajibkan menggunakan model. Nggak mesti pakai model tersebut. Bisa jadi ada model-model baru. Nah, itulah yang kita dorong. Kalau itu masih relevan, silahkan. Tapi kalau ada ditemukan model-model baru, juga ya nggak masalah. Silahkan menggunakan model-model baru yang dirasa masih tepat dan masih relevan. Nah, itu yang kita dorong untuk saat ini ya. Jadi model-model yang sudah baik di dalam K13 ya silahkan dan perkuat dan itu lihat indikasinya kalau itu bisa dijalankan sebenarnya mendorong hal-hal baik tersebut ya silahkan tetap untuk digunakan untuk saat ini. Dan terakhir mungkin eh, untuk untuk sesi ini ya saat ini eh, kami pemerintah melakukan ini ya untuk mengecek sejauh mana kualitas pendidikan terjadi dalam proses belajar. Ini juga di kalau dulu kita melakukan penilaian oleh pemerintah terhadap peserta didik dan sekarang sudah dihilangkan ya penilaian peserta didik. Saat ini kita melakukan evaluasi untuk sejauh mana terjadi transformasi pembelajaran di satuan pendidikan, maka kita melakukannya melalui asesmen nasional. Nah, di dalam indikator asesmen nasional kita ingin mengukur kualitas pembelajarannya tersendiri ya. Yang diukur itu adalah manajemen kelasnya, bagaimana praktik belajar, melihat proses perilaku siswa, lalu dukungan psikologis, praktik pembelajaran yang melihat kebutuhan siswa untuk melihat anak itu dihargai sebagai bagian dari kelas ya. Dan satu lagi metode belajar. Nah, metode belajar ini praktek belajar yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung siswa membangun pengetahuan dan pemahaman pengetahuan baru. Jadi Bapak merencanakan melaksanakan nanti diukurnya ini nih, apakah Bapak sudah terwujudnya kegiatan belajarnya memang untuk
membangun pengetahuan baru ya. Jadi ini baru nggak baru sebenarnya ya untuk proses belajar. Jadi dari segi eh, konsep ini sudah disampaikan Ki Hajar Dewantara hampir satu abad lalu di bukunya di tahun 36 bahwa pembelajaran itu semestinya dilakukan dengan menemukan pengetahuan baru, jangan selalu diceramahin, dipeloporin gitu. Lalu dalam beriringnya waktu ya, sudah dalam perkembangannya sudah banyak teori-teori dan sejak 2000 memasuki abad 2000, abad 21 ya, ada teori konstruktivisme. Nah, itu cukup mewarnai termasuk dalam pengembangan kurikulum kita di K13 itu sudah secara eksplisit konstruktivisme. Sekarang juga kurikulum mereka sama. Ini dalam proses belajar yang didorong seperti itu, nanti kita ukur, kita asesmen, kita evaluasi terjadi nggak pembelajaran metode belajar ini membentuk pengetahuan baru, di mana lihat instruksinya, aktivitas interaktifnya, pengembangan literasinya. Nah, ini yang diukur melalui asesmen. Kan semua sekolah dilakukan ya, di asesmen seluruh sekolah kan dilakukan asesmen nasional ya, dicek aktivitas belajarnya apakah terjadi atau tidak. Nah, inilah yang saat ini yang kita ukur juga ya. Jadi ibu bapak kalau pada saat dicek nanti, pembelajarannya ditanyain kepada anak gimana proses belajarnya, ya datang guru hanya ceramah saja, datang guru hanya ngasih tugas saja, ya belum terjadi seperti itu. Nah, yang dicek tuh nanti selain ibu bapak gurunya, siswanya akan dicek untuk kompetensi karena seringkali mengakunya aktif gitu ya. Pas saat ditanya gimana proses belajarnya, nah anak nanti akan dicek juga ya. Jadi anaknya dicek nanti, gurunya dicek gitu, kepala sekolahnya nanti dicek. Sudahkah terjadi pembelajaran yang membangun pengetahuan-pengetahuan baru ini? Jadi ini instruktif praktik belajar ya, respon aktifnya, kolaborasi komunikasinya itu nanti juga akan dicek gitu. Jadi pengecekannya itu nanti ke sekolah ke anak gitu. Semua sekolah akan dilakukan pengecekan sudah terwujudnya pembelajaran-pembelajaran yang seperti itu. Nah, harapannya ini indikasi-indikasi ini bisa terlihat ya. Kalau kegiatan belajarnya terbangun interaktifnya, inspiratifnya, menantangnya, menyenangkannya. Nah, ini yang kita harapkan ya, terjadilah transformasi belajar di kelas gitu ya, anak terjadi proses pembelajaran transformasi yang sesuai kita harapkan. Jadi indikasi-indikasi ini yang kita harapkan terjadi. Jadi apakah sudah terjadi interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan kreatif? Nah, kalau ini sudah terwujud ya sudah sejalan dengan yang kita harapkan. Jadi apakah untuk kegiatan belajar seperti apa? Harus menggunakan model tertentu, tidak harus. Silahkan pakai model apapun, metode apapun. Nah, kalaupun kami menyarankan, mungkin kalau saya secara pribadi, contohnya apa? Ya, kalau mau ditanyakan contoh, ya tadi, Discover Learning, Project Listening, itu contoh-contoh kegiatan yang sebenarnya terwujud di kegiatan-kegiatan yang inspiratif, inspiratif, menyenangkan, menantang gitu ya. Kalau kegiatannya benar-benar sesuai apa yang dikonsepkan tadi ya, terjadinya kegiatan ini bisa terwujud nih kalau itu bisa diterapkan dengan baik sesuai, bukan hanya formalitas satu A B satu dua sintaknya, tapi benar-benar terwujud dari pada saat discover learning pertama disajikan masalah, mereka digali dulu masalah, mereka mengamati nih sekitar masalah, setelah itu mereka diminta nih dari amatan mereka kumpulkan informasi apa yang mereka ketahui, mereka kemukakan pendapat informasi yang mereka, setelah itu mereka mulai menganalisis nih. Nah, kalau itu terwujud kan sebenarnya kegiatan-kegiatan ini bisa terwujud. Itu ya. Jadi apakah itu baru? Bukan baru, discovery learning, project based learning, dan itu bukan baru gitu. Scientific juga pendekatan saintifik itu bukan hal baru gitu. Bahkan sejak K13 itu sudah disarankan. Nah, saat ini kita terus memperkuat gitu di kurikulum mereka agar apa? Anak bisa ini dengan baik ya. Anak bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Itu saja mungkin sebagai pengantar dari saya, dan terakhir mengingatkan saja mungkin untuk saat ini kurikulum mereka sudah dilaksanakan di formal, itu di pendidikan formal hampir 80% satuan pendidikan, dan kalau digabung dengan non formal kurang lebih 70% gitu ya. Di SD itu sudah 90%, di SMP sudah 87%, di SMP SMA sudah 85%. Jadi memang sudah mayoritas satuan pendidikan, dan kemungkinan Februari akan mulai kita tetapkan secara resmi adanya pergantian kurikulum
dengan artian kurikulum 13 akan secara bertahap ke depan, beberapa tahun ke depan akan secara bertahap diganti. Jadi kalau saat ini eh, ada dua kurikulum memang karena kondisinya masih pemulihan pembelajaran, maka secara kebijakan mulai tahun ini di Februari nanti secara resmi kurikulum nantinya secara resminya akan mengarah ke satu kurikulum, walaupun mungkin transisinya masih butuh 2 atau 3 tahun, tapi secara kebijakan akan mengarah ke satu kurikulum lagi. Dan saat ini alat ukurnya, alat ukurnya sudah menggunakan alat ukur yang selaras dengan kebijakan saat ini melalui mengecek sekolah gitu ya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak asesmen sekolah ya dilakukan melalui asesmen nasional yang diukur ya kemampuan-kemampuan tadi ya melalui asesmen nasional itu. Terus belajar seperti ini. Termasuk juga akreditasi sekolah sekarang dengan regulasi yang terbaru juga memanfaatkan hasil rapor pendidikan tadi. Jadi kalau dulu eh, untuk akreditasi sekolah terutama yang sudah punya akreditasi ya kalau dulu setiap sekian tahun akan diakreditasi, akan dikunjungi. Nah, nanti kebijakan saat ini sejak tahun 2023 tahun lalu, akreditasi itu akan dilihatnya dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan dari mana? Asesmen nasional. Asesmen nasional dari hasil anaknya. Jadi kalau hasil anaknya baik-baik saja ya otomatis akreditasinya tinggal diperpanjang. Jadi tidak lagi ibu bapak disibukkan pas datang akreditasi akan dicek data menyiapkan lengkap berkas. Sekarang fokusnya apa? Anak. Siapkan anak dengan baik ya udah kalau akreditasi sudah baik otomatis akan diperpanjang. Jadi fokus utama itu adalah anak kita gitu, peserta didik. Dan indikasi dari perubahan pembaharuan kurikulum itu indikasinya adalah sejauh mana terjadi peningkatan kualitas dalam proses belajar yang jangka panjang terlihat dari hasil belajar. Jadi indikasinya sejauh mana saya selaras dengan kurikulum mereka, lihat proses belajarnya. Kalau proses belajarnya masih gitu saja, walaupun dokumennya berubah jadi tebal-tebal, jadi model belajarannya ya sama saja. Indikasinya bukan di situ. Walaupun ibu bapak masih pakai RPP ya nggak masalah. Tapi proses belajarnya tadi sudah berubah interaktif, menyenangkan lain. Jadi indikasi sejauh mana saya menyiapkan kurikulum mereka yang perlu Bapak siapkan lihat dalam proses belajarnya. Oh, saya belum mampu, belum perlu contoh, makanya belajarlah dari berbagai media, bagaimana kegiatan yang menyenangkan, menantang, inspiratif, bagaimana model-model belajar yang dalam kegiatan belajarnya itu mendorong anak untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya.